wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibu da'waj al-qail fil muhkamil ayati bayinat walikulli wijatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sahli sadri wa yassirli amrin walul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada saat ini kita masih merasakan kedua nikmat tersebut. Tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang hingga pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad, NIM 2110195, kelas PAI 7 semester 5, mata kuliah Edu Parenting Islam, dosen pengampu Ibu Hikmatur Rahma LC MED. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi metode pola asuh ala Rasulullah SAW, yang dimana terdapat dua pokok pembahasan. Yang pertama, biografi Rasulullah SAW, dan yang kedua, metode pola asuh ala Rasulullah SAW. Yang pertama, saya akan membahas tentang biografi Rasulullah SAW. Biografi Rasulullah SAW, nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ibunya adalah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Beliau dilahirkan di Mekah pada waktu subuh hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal tahun pertama setelah serangan pasukan gajah. Ayahnya meninggal dunia ketika ia berusia 28 bulan dan ibundanya meninggal ketika Rasulullah SAW berumur 4 tahun. Dalam keadaan yatim piatu, Rasulullah diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, kemudian oleh pamannya Abu Thalib. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan semua karakter dan kepribadian yang baik sehingga beliau dikenal di kalangan kaumnya dengan julukan Al-Amin atau orang yang jujur. Karena amanah, kejujuran, dan kesuciannya, Nabi Muhammad memiliki banyak kelebihan dan sifat terpuji. Beliau adalah figur ideal dengan sifat yang luar biasa. Beliau menjadi panutan oleh umat, budi pekerti yang luhur, tingkah laku yang baik, dan catatan kehidupan yang mulia. Beliau merupakan seorang sang pandai menjaga diri, paling bagus budi pekertinya, paling baik dalam bertetangga, paling lapang dada, paling benar perkataan, paling lembut perilakunya, paling pandai menjaga diri, paling mulia perbuatan baiknya, paling baik amalnya, paling tepat janjinya. Beliau memiliki 7 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah Zahra, Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Dan istri Rasulullah yang ditinggalkan setelah beliau wafat ada 9, yaitu Aisyah, Hafsah, Sauda, Safiyah, Maimunah, Ramlah, Hindun, Zainab, dan Juwairiyah. Kemudian lanjut kepada pembahasan yang kedua tentang metode pola asuh ala Nabi Muhammad SAW. Metode pola asuh Rasulullah yang pertama yaitu keteladanan. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, maka kalau orang tua hanyalah menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Baihaqi. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa anak seperti selembar kertas putih, lingkungannya yang kelak memberikan warna pada usia kanak-kanak.
anak mudah sekali menyerap apa yang terjadi di sekitarnya, baik perkataan maupun perbuatan. Informasi yang diserap tersebut akan terus terekam hingga kelak mereka dewasa. Jika orang tua dan lingkungannya di sekitar memberi pengaruh yang baik kepada anak-anak, maka kelak mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang baik pula. Orang tua dapat memberi contoh yang baik dari hal yang kecil seperti mengajak anak sholat berjamaah, bertutur kata yang lembut, membaca doa sebelum makan, dan berperilaku yang baik. Begitupun sebaliknya, jika orang tua kerap berperilaku yang negatif, maka sang anak cenderung melakukan hal yang sama. Keteladanan merupakan kekuatan kunci dari pendidikan Rasulullah SAW. Keteladanan berarti memberikan contoh baik berupa tingkah laku, sifat, cara berpikir, dan sebagainya. Pentingnya keteladanan dalam mendidik anak menjadi pesan kuat dari Al-Quran, sebab keteladanan adalah sarana penting dalam pembentukan karakter seseorang. Satu kali perbuatan dicontohkan lebih baik dari 1000 kata yang diucapkan. Oleh karena itu, keteladanan dalam mendidik anak adalah sangat penting. Maka sebagai orang tua atau pendidik harus menjadi teladan yang baik untuk mereka. Orang tua harus menjadi figur yang ideal bagi anak-anak, panutan yang bisa mereka andalkan untuk menjalani kehidupan. Jadi, jika kita menginginkan anak kita untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan sebagai orang tua harus mencintai Allah dan Rasul-Nya pula, sehingga kecintaan itu akan terlihat oleh anak-anak. Sebaliknya, jika keteladanan tidak pernah ada, anjuran atau perkataan orang tuanya mungkin sekedar menjadi teori belaka. Mereka hanya menjadi gudang ilmu yang berjalan, namun tidak pernah merealisasikan dalam kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di waktu malam, lalu mengerjakan sholat, dan ia membangunkan istrinya, lalu si istri mengerjakan sholat. Bila istrinya enggan untuk bangun, ia percikan air di wajah istrinya. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di waktu malam, lalu mengerjakan sholat, dan ia membangunkan suami, lalu suami mengerjakan sholat. Bila suaminya enggan untuk bangun, ia percikan air di wajah suaminya." Hadis riwayat Imam Ahmad. Agar anak menjadi baik, orang tua sangat menentukan. Orang tua harus memberi contoh terlebih dahulu sebagaimana sebaik-baik menjadi hamba Allah. Contohnya, apabila kita menginginkan anak memiliki kecerdasan emosi, maka ayah dan ibu mengajarkan kepada anak bagaimana cara mengekspresikan perasaan dengan benar. Contohkan pada anak-anak bagaimana cara mengungkapkan perasaan senang, sedih, atau marah dengan cara yang baik. Dengan demikian, anak pun akan mudah mengungkapkan perasaannya kelak. Intinya, anak adalah cermin bagi orang tua. Karakter yang dimiliki anak-anak kita adalah hasil copy paste mereka terhadap apa yang sudah dilakukan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menasihati. Di antara faktor yang paling penting dalam pembentukan karakter anak, baik itu karakter keimanan, etika, jiwa, dan kemasyarakatan, adalah pendidikan dengan nasihat yang baik, mengingat di dalam nasihat itu terdapat pengaruh yang sangat kuat dalam memberikan pemahaman kepada anak tentang hakikat segala sesuatu Islam. Islam mengajarkan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, agama itu adalah nasihat sebanyak 3 kali. Kami para sahabatnya bertanya, "Untuk siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, dan pemimpin kaum muslimin beserta seluruh kaum muslimin." Menasihati menjadi salah satu metode dakwah Rasulullah yang efektif. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah mengedepankan lisan dalam menciarkan Islam, walaupun pada masa Nabi itu hidup di tengah-tengah komunitas yang menganut fanatisme, kelakuan biadaban, dan berkemanusiaan. Namun nyatanya Islam dapat berkembang dengan begitu pesat. Kesuksesan Rasulullah ini disebabkan 2 faktor, yaitu uswatun hasanah atau teladan yang baik, serta tradisi menasihati. Teladan menasihati dapat dilakukan dalam mendidik anak
karena menasihati akan memiliki dampak perubahan dan perilaku anak, tetapi harus disertai dengan teladan dan bukan hanya ucapan semata. Jika orang tua menasihati anak untuk melakukan sholat, maka orang tua juga melakukan sholat atau sudah melakukannya, sehingga anak tidak berpikir bahwa nasihat orang tuanya tidak hanya sekedar ucapan, tetapi juga ada pembuktian. Pemberi nasihat dalam keluarga tentunya orang tuanya sendiri selaku pendidik bagi anak-anak akan mendengarkan nasihat tersebut. Apabila orang tua sebagai pemberi nasihat juga bisa memberi keteladanan, sebab nasihat saja tidak cukup bila tidak diikuti dengan keteladanan yang baik. Anak tidak butuh segi teoritis saja, tetapi segi praktislah yang mampu memberikan pengaruh bagi anak. Nasihat harus diberikan sesering mungkin kepada anak, sebab anak akan bersosial dengan teman sebayanya, agar apa-apa yang telah diberikan dalam keluarganya tidak mudah luntur atau terpengaruh dengan lingkungan barunya. Rasulullah pernah memberikan nasihat dalam bentuk perumpamaan dan melalui kisah-kisah, sehingga hasilnya memengkas dan dapat diterima para sahabat. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa metode nasihat merupakan metode yang baik untuk membentuk karakter anak. Agar nasihat dapat membekas dalam diri anak, sebaiknya nasihat bersifat cerita, kisah, dan orang tua memberi contoh terlebih dahulu sebelum memberikan nasihat. Yang ketiga, bersikap adil. Sebagai orang tua harus bersikap adil kepada semua anak, karena salah satu hak anak adalah tidak mengistimewakan salah satu di antara mereka dibandingkan saudara yang lain. Orang tua terkadang memiliki kecenderungan atau sikap yang berbeda-beda pada salah satu atau sebagian anak dibandingkan anak-anak lainnya, baik dalam materi ataupun non-materi. Padahal sikap tersebut tidak mencerminkan atau memberikan contoh yang baik pada anak, sebab akan ada aspek yang merasa tidak disayangi dan tersisihkan. Bahkan yang lebih buruk, yaitu timbul perselisihan antara satu dengan yang lain. Bersikap adil itu dapat mencegah kedengkian dan kebencian. Berlaku adil dapat mewariskan kecintaan dan kerukunan di antara saudara dan membantu mereka agar berbakti dan mendoakan kedua orang tua. Ada sebuah atsar yang diriwayatkan oleh Anas. Anak laki-lakinya datang, ia langsung mencium anak laki-lakinya dan mendudukinya di atas pahanya. Tidak lama kemudian anak perempuannya datang dan ia menyuruhnya untuk duduk di depannya. Melihat hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Mengapa engkau tidak memperlakukan secara adil?" Jadi berlaku adil di antara anak-anak itu merupakan sebuah keharusan bahkan dalam persoalan kasih sayang dan perhatian. Rasulullah sangat menganjurkan kepada orang tua agar memberikan harta kepada anak-anak secara merata. Rasulullah SAW bersabda, "Bersikap adillah di antara anak-anak kalian dalam pemberian sebagaimana kalian suka berlaku adil di antara kalian dalam kebaikan dan kelembutan." Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua harus berlaku adil terhadap semua anaknya tanpa membedakan satu dengan yang lain. Berlaku adil dalam pemberian kasih sayang, perhatian, harta, dan hukuman. Kemudian yang keempat, yaitu memenuhi hak-hak anak. Dalam syariat Islam mewajibkan kedua orang tua menjaga anak serta memelihara kehidupan, memperhatikan kesehatan dan nafkah mereka. Nabi SAW bersabda, "Setiap dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya." Seorang imam merupakan pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang lelaki dalam keluarganya merupakan pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang perempuan yang berada di dalam rumah suaminya adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang pembantu pada harta tuannya adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Jika ditinjau dari aspek pemeliharaan anak secara emosional, Islam mengajarkan agar memperlakukan mereka dengan cara yang baik dan kasih sayang, bermain dan bersikap penuh kelembutan,
Karena itu, memberikan hak-hak kepada anak merupakan dasar yang sangat penting bagi orang tua yang dijamin oleh Islam. Dasar tersebut melebihi segala aturan serta undang-undang buatan manusia baik dulu maupun sekarang. Islam begitu memperhatikan anak-anak dalam setiap tahapan kehidupan mereka sejak janin, bayi, bocah sampai dengan jenjang kedewasaan, dari anak laki-laki dan perempuan. Bahkan Islam sangat mementingkan mereka sebelum menjadi janin dalam perut ibu. Demikian itu dengan cara anjuran memilih pasangan hidup masing-masing, semua itu bertujuan untuk menghadirkan anak laki-laki dan perempuan yang baik bagi generasi masyarakat yang mimpinya dalam berlaku dan nilai-nilai peradaban yang indah dan menawan. Yang kelima, mendoakan. Rasulullah SAW sangat suka berdoa dan menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri untuk berdoa. Beliau menganjurkan berdoa tidak hanya ketika waktu-waktu beribadah, tetapi dalam keadaan apapun. Dalam situasi tertentu, beliau menganjurkan umat untuk lebih banyak berdoa. Misalnya ketika hujan turun saat berpuasa di bulan Ramadan, pada waktu sepertiga malam terakhir, dan banyak lagi. Beliau senantiasa mendoakan siapa saja di antara keluarga, sahabat-sahabatnya, dan umat Islam pada umumnya. Bahkan orang yang berbuat buruk kepadanya pun tidak luput dari doanya. Suatu ketika Anas bersama ibunya, Ummu Anas, datang menemui Rasulullah. Ummu Anas kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, ini Anas kecil, anak kesayanganku. Sengaja aku datang kepadamu untuk menjadi pelayanmu. Maka berdoalah kepada Allah untuknya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tangan beliau di atas pundak Ibnu Abbas seraya berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepadanya pemahaman tentang agama dan ajarilah ia takwil Al-Quran." Doa ini diijabah oleh Allah. Ibnu Abbas pun dikenal sebagai ahli tafsir yang banyak diminta pendapatnya oleh kaum mukmin. Jika terdapat hal-hal tidak dimengerti oleh orang mengenai Al-Quran dari kisah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan doa sebagai salah satu metode mendidik anak. Sebagaimanapun kerasnya kita mengupayakan keberhasilan anak, maka pada akhirnya Allah juga menentukan untuk itu. Sebagai orang tua kita harus menguntungkan segala usaha dan harapan kepada Allah dengan banyak dan terus berdoa kepadanya. Panjatkan doa di segala kesempatan, terutama di saat-saat utama berdoa seperti di sepertiga malam terakhir selepas sholat, sebelum iqamat, ketika hujan turun di hari Jumat, ketika saum dan sebagainya. Doa ini tidak saja untuk kebahagiaan akhirat, tetapi juga untuk kebahagiaan dunia, sebagaimana Rasulullah pernah mendoakan Anas bin Malik agar dikaruniakan banyak harta dan anak. Karena itu boleh saja orang tua memohon anak lulus ujian menjadi orang kaya, berhasil dalam pekerjaan, mendapat jodoh yang baik, dan sebagainya. Selain itu, orang tua jangan segan-segan untuk meminta orang lain mendoakan anaknya. Mintalah dari kalangan keluarga seperti kakek dan neneknya atau paman dan bibinya. Untuk mendoakan sang anak dianjurkan juga meminta doa kepada orang soleh seperti ustadz atau ulama yang kita kenal. Semakin banyak yang mendoakan, maka semakin baik bagi anak. Oleh karena itu, orang tua harus menggunakan metode mendoakan dalam mendidik anak, sebab usaha yang dilakukan orang tua agar anaknya menjadi soleh dan sukses tidak cukup, namun usaha tersebut harus diiringi dengan doa, karena mendidik anak tidak terlepas dari kehendak dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, membimbing anak berbakti kepada kedua orang tua. Dalam An-Nihaya, Ibnu Atsir mengatakan bahwa dalam hadis Abu Hurairah disebutkan, "Janganlah sekali-kali kalian berjalan di depan orang tua, jangan duduk sebelumnya, jangan memanggil namanya saja, dan jangan pula menyebabkan dia dicaci," yakni jangan menjadi penyebab yang membuatnya dicaci oleh orang lain. Misalnya, kalian mencaci orang tua orang lain sehingga orang itu akan berbalik mencaci orang tua kalian.
Hadis ini ditafsirkan hadis lain yang menyebutkan, sungguh di antara dosa yang paling besar ialah bila seorang mencaci kedua orang tuanya. Ada yang bertanya, bagaimana seseorang bisa mencaci kedua orang tuanya? Beliau menjawab, dia mencaci ayah orang lain sehingga orang lain itu dapat mencaci ayah ataupun ibunya. Dari hadis di atas menjelaskan bahwa siapapun yang mencaci ibu atau ayah orang lain sama saja dia mencaci orang tuanya sendiri. Demikian pula sikap buruknya terhadap orang lain yang menyebabkan orang tuanya dicaci oleh orang adalah perbuatan nurhaka. Sehingga orang tua di sini berperan penting dalam mendidik anak agar anak dapat berperilaku dan berakhlak baik, agar anak dapat memelihara kehormatan orang tuanya. Ibnu Abbas menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila orang tua memandang anaknya dan ternyata sang anak dapat membuat orang tuanya senang, maka bagi anaknya pahala yang sama dengan memerdekakan seorang budak. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika orang tua memandang anaknya sebanyak 360 kali? Rasulullah SAW menjawab, Allah Maha Besar untuk membalas sebanyak itu. Orang tua telah memberikan pengasuhan terbaik, yang terbaik mampu mereka berikan kepada anak-anak. Pentingnya mengajarkan untuk selalu menghormati dan menghargai kebaikan yang telah dilakukan orang tua. Orang tua dapat membiasakan anak untuk menghormati, orang tua dapat mencontohkan bagaimana kita melakukan kebaikan kepada orang tua kita. Berbuat baik dan berlapang dalam kebaikan atau ihsan kepada orang tua dalam hal perkataan, perbuatan, dan niat. Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua merupakan wujud syukur dan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah merawat dari kecil hingga dewasa. Berbuat baik kepada kedua orang tua diperlukan refleksi dan pembiasaan agar terbentuk dalam diri bakti anak kepada orang tua. Dari uraian di atas, agar anak dapat berbakti kepada orang tua, upaya yang dapat dilakukan orang tua yaitu selalu mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak seperti menghormati orang yang lebih tua dan membiasakan mencium tangan ketika bersalaman, mengucapkan salam dan bertutur kata yang santun kepada siapapun. Oleh karena itu, sudah pasti orang tua harus memberikan contoh terlebih dahulu agar dengan mudah anak dapat melakukan perilaku tersebut. Dan ketika ada masalah pun harus dibicarakan dengan baik dan kepala dingin agar komunikasi yang baik tetap terjaga antara anak dan orang tua. Dengan demikian sudah kewajiban anak berbakti kepada orang tua. Disinilah kewajiban orang tua mendidik anak agar nantinya anak dapat berbakti kepada orang tuanya dan dapat menjadi penenang bagi orang tuanya. Kemudian metode pola asuh yang terakhir atau yang ketujuh, menghindari dari mencela dan memaki anak. Orang tua harus bersahabat dengan anaknya, maksudnya orang tua harus memperlakukan sesuai dengan derajatnya sebagai kekanak-kanakannya, sehingga anak harus diajak berbicara dengan lemah lembut, diberlakukan dengan penuh kasih sayang terhadap anak kecil sekalipun. Rasulullah SAW mengajarkan pada kita untuk menghargai dan menjaga nama baiknya. Tidak boleh mencela atau berkata kasar pada anak. Anas bin Malik berkata, aku pernah menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Demi Allah, Rasulullah tidak pernah berkata kepadaku, sama sekali. Dan tidak pula beliau bertutur kepadaku, mengapa engkau berbuat demikian? Tidaklah seharusnya engkau berbuat demikian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dulu Rasulullah SAW pun bercanda dengan para sahabatnya, bergaul berbincang-bincang dengan mereka, serta juga bermain-main dengan anak-anak para sahabat dan memangku mereka. Dan terkadang ada seorang anak kecil di bangkuannya, namun beliau tidak bersikap keras padanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah bukanlah orang yang suka memaki atau mencela seseorang ataupun sesuatu.
Kebiasaan memaki anak dan mencela anak malah akan berdampak buruk pada emosi anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya untuk memperlakukan anak-anak dengan penuh kasih sayang. Jangan sampai membentaknya, menghukumnya dengan hukuman yang keras, selalu melakukan tindakan-tindakan yang kasar yang berlebihan. Meskipun anak melakukan kesalahan, orang tua tetap dilarang berbuat sewenang-wenangnya pada anaknya. Imam Al-Ghazali sangat mencela orang tua yang menghardik atau merendahkan anak. Menurutnya, jika anak terbiasa direndahkan dan dihardik, ia akan terbiasa sehingga ia menghiraukan lagi apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Ini juga berdampak pada perkembangan kepribadiannya menjadi orang yang bodoh dan lemah. Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mendidik anak dengan mencela dan memaki karena menyebabkan anak akan berkecil hati dan akan menyebabkan kenurhakaan di masa mendatang. Orang tua harus dengan kasih sayang dalam mendidik anak agar dapat mewujudkan hubungan yang baik antara orang tua dan anak dan juga akan menumbuhkan rasa bakti anak kepada orang tua. Itulah penjelasan dari materi saya tentang metode pola asuh ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada salah kata mohon maaf. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.